Pada tanggal 15 Agustus 1945, Kaisar Hirohito menerima ultimatum tanpa syarat yang sebelumnya diberikan sekutu setelah pengeboman kota Hiroshima dan Nagasaki pada tanggal 14 Agustus 1945. Berita tentang gencatan senjata Jepang kemudian disiarkan melalui radio dan tertangkap melalui telinga Sultan Syahrir. Para pendengar setia, kami berikan berita utama hari ini. Jepang telah menyerah kepada Sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945. Setelah sebelumnya Sekutu telah menjatuhkan bom atom pada kota industri Jepang, Nagasaki, dan Hiroshima. Tidak mungkin, aku harus segera melakukan ini kepada Bung Karno dan Bung Hatta. Bung Karno, tolong keluar, kami memiliki informasi yang penting yang harus disampaikan. Bung Syahrir, jangan ribut-ribut, karena nanti mengganggu. Ya, selamat pagi. Silakan masuk. Terima kasih. Sekarang berita apa yang sangat penting menurut kalian harus menemui pagi-pagi sekali? Bung Karno, saya baru saja mendapatkan kabar bahwa Jepang baru saja menerima ultimatum Sekutu. Menurut saya, sekarang adalah waktu yang paling tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Maaf Syahrir, tetapi melakukan hal tersebut bukan maka kita melainkan menyebabkan. Tapi Ibu, Maaf Syahrir, untuk hal ini kita tidak boleh dijaga. baiklah, kalau begitu kami permisi. Mari, Bung Hatta. Keesokannya, tokoh golongan muda kembali mendesak Hatta dan Soekarno. Bung Karno. Ya, ada apa? Ayo Bung, malam ini juga kibarkan bendera revolusi. Kita harus segera merebut kekuasaan, Bung. Saudara, kita tidak boleh tergesa-gesa dalam hal ini. Saya tidak ingin kita mempersiapkan proklamasi kemerdekaan tanpa persiapan yang tepat. Namun Bung, jika kita harus menghabiskan waktu seperti ini, kabar tentang ultimatum Jepang akan ditangkap dengan rakyat dan besok akan terjadi pembantaian besar-besaran. Bagus, saya setuju dengan Bung Karno. Kita tidak boleh tergesa akan hal ini. Bung Hatta, saya hanya mengingatkan. Namun jika kemerdekaan tidak diproklamasikan secepat mungkin, maka rakyat akan memburu habis orang-orang yang dicurigai pro Belanda. Benar Bung, jika kita terus menunggu, maka jalan-jalan tersebut akan bersimbah darah. Oh gitu, mengapa bukan kamu yang sendiri? Amin. Mari kita tenangkan diri terlebih dahulu ya. Jadi bagaimana menurutmu, Bung Karno? Saya takut keputusan saya masih sama. Kemerdekaan Indonesia harus dilakukan dengan lengkap-lengkapnya. Baik, Bung. Kami mengerti. Baiklah, saudara-saudara. Setelah usaha untuk mendesak golongan tua gagal, para pemuda kemudian melaksanakan pertemuan di Jalan Cikini 17. Saudara-saudara, sebagaimana yang telah kita ketahui, Bung Karno menolak untuk segera melaksanakan proklamasi. Masa kekosongan ini harus kita manfaatkan sebaik mungkin. Jadi, apa yang memiliki usul? Kita culik Bung Karno dan juga Bung Hatta, lalu kita paksa mereka melakukan proklamasi secepatnya. Culik? Ya, saya culik. Saya setuju. Lalu kemana kita akan membawa mereka? Oh, ke Rengas Dengklok. Dengan Stengkok itu luas, gimana kita akan menampung keduanya? Saya akan menghubungi Sordancho Subeno tentang hal ini. Pagi Bang Subeno. Pagi Darwis, ada apa menelpon saya? Kami berencana untuk menculik Bung Hatta dan Bung Soekarno ke Rengas Dengklok agar bisa mendesak mereka untuk mempercepat proses proklamasi. Apa Anda bisa Apa? Culik? Iya, culik. Apa Anda bisa menyediakan tempat untuk mereka? Tentu, saya akan mengamankan mereka. Kita bisa memakai kediaman Zhao Qixiong. Terima kasih Bung Subeno. Sama-sama. Subeno setuju. Ia akan mengamankan Bung Hatta dan Bung Soekarno. Ia juga akan meminjamkan rumah jam Kiesong untuk kita. Kapan kita akan mencuri mereka? Pukul 4 subuh, bagaimana? Setuju.
Bung Hatta, Bung Hatta. Ya, ada perlu apa dengan saya? Bung Hatta, Anda harus segera ikut dengan kami segerakan gas dengkok. Mengapa kau harus mengikuti kata kalian? Ini telah menjadi kesepakatan kami, Bung. Jika Anda terus menunggu hingga masa kekosongan kekuasaan habis, maka situasi Anda akan lebih sulit daripada sekarang ini. Ini demi kebaikan Anda, Bung. Baiklah. Bung Karno, Bung Karno. Ya, ada apa? Anda harus ikut dengan kami ke Rengas Dengklok sekarang juga. Tidak sadarkah kalian bahwa aku memiliki istri dan anak-anak? Bagaimana dengan mereka? Kang Mas, ada apa ini ribut-ribut? Ajeng, pemuda-pemuda ini ingin membawa aku dan Hatta ke Rengas Dengklok. Apa? Untuk apa, Kang Mas? Untuk menjauhkan mereka dari pengaruh Jepang, Mbak. Lalu bagaimana denganku dan anak-anak? Benar, aku memiliki istri dan anak-anak. Jika kalian ingin membawaku, maka kalian harus membawa mereka juga. Baiklah, Bung. Kami akan membawa mereka juga, tapi kita harus bergegas. Baiklah. Buka pintunya, ini kami. Akhirnya kau tiba, Bung. Bung Hatta, ternyata kau dibawa di sini juga. Bagaimana kabarmu, Bung? Aku sampai tanpa halangan. Fatmawati dan anaknya juga dibawa sekalian. Sekarang ada apa ini? Ada apa, Saleh? Kenapa kau terlihat terengah-engah seperti itu? Mister Subarjo ingin memaksa ingin bertemu Bung Karno. Untuk apa Anda ingin menemui mereka, Bung? Sebagai batal, karena mereka tak ada. Jadi aku kemarin ingin menjemput mereka. Anda tidak dapat membawa mereka, Bung. Mengapa? Karena kami para pemuda sudah sepakat untuk mendesak mereka agar melakukan proklamasi kemerdekaan. Kalau begitu, izinkan aku menemui mereka terlebih dahulu. Baiklah, mari masuk. Ada apa tuan? Dapat sebagai batal. Selain itu saya ingin menyampaikan, Jepang telah menyerah dari sekutu. Ternyata berita itu memang benar, Anda. Ya benar, Bung. Bukankah saya dan Cahir sudah memberitakannya kepada Anda, Bung? Tetapi saya belum percaya, kata. Kalau begitu, itu apa lagi? Mari kita melakukan proklamasi kemerdekaan kita. Benar, Bung. Ya, sebaiknya memang begitu, Bung. Baiklah, saya akan mengikuti permintaan kalian. Pada tanggal 16 Agustus 1945, Soekarno dan Hatta dipulangkan ke Jakarta. Awalnya, golongan muda ragu untuk memulangkan mereka. Namun, setelah kesepakatan dengan golongan tua, golongan muda setuju untuk memulangkan mereka dan melaksanakan proklamasi di Jakarta. Bagaimana cara kita akan menyusun naskah proklamasi? Kita perlu tempat untuk membahasnya, Bung. Tapi hari sudah malam dan pihak Jepang tidak mungkin membiarkan kita menyusunnya di tempat terbuka. Saya punya ide. Mari kita pinjam rumah perwira Laksamana Maeda. Baiklah. Selamat sore. Ada perlu apa, Bung? Maaf telah mengganggu istirahat Anda, tapi kami perlu tempat untuk membahas rencana kemerdekaan yang akan dilaksanakan oleh esok hari. Kalau seperti itu, kalau begitu silakan masuk. Saya turut gembira mendengar kabar ini. Kalau begitu silakan menggunakan rumah saya sebagai tempat diskusi kalian. Saya akan menjamin keselamatan kalian di rumah saya. Terima kasih, Pak. Baik, saya akan pergi beristirahat. Setelah sampai di rumah Laksamana Maeda dan mendapat izin untuk menggunakan rumahnya, Soekarno, Hatta, dan Soebarjo kemudian bergabung dengan Sayuti Melik, Sukarni, dan BM Dia. Soekarno, Muhammad Hatta, dan Sukarni berperan menyusun naskah proklamasi.
Sayuti Melik berperan sebagai pengetik naskah proklamasi, sedangkan Burhanuddin Muhammadiyah berperan sebagai penyebar naskah proklamasi ke pelosok-pelosok Indonesia. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Bendera negeriku berkibar di luas nuansamu, tunjukkanlah kepada dunia ramah tamah budi bahasamu. Daku ingin kepal tangan ini menunaikan kewajiban. Bung Karno. Ya. Buka. Woi. Buka! Apa enggak getori? Ya. Buka pintunya. Ya. Anjing. Tanya anjing. Terima kasih Pak Gubernur. Saya akan pergi beristirahat dulu. Kabur. Itu kalau begitu Siap.